Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Asrofi Aziz dengan PM 23758060. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 dengan tema intervalent routing. Untuk yang pertama, chapter yang pertama itu ada 4.1.1. What is intervalent routing? Apa itu routing antar VLAN? Yaitu VLAN are used to segment switch a layer to network for variety of reasons, regardless of the reason, as in the one VLAN cannot communication with as in another VLAN unless there is a router or a layer 3 switch to provide routing service. VLAN yang digunakan untuk mengelompokkan jaringan layer 2 yang dialihkan karena berbagai alasan. Terlepas dari alasannya, host dalam satu VLAN tidak dapat berkomunikasi dengan host di VLAN lain kecuali ada router atau switch layer 3 untuk menyediakan layanan perouteran. Intervalent routing is the process of forwarding network traffic from one VLAN to another VLAN. Perouteran antar VLAN ada proses meneruskan lalu lintas jaringan dari satu VLAN ke VLAN lainnya. There are 3 interVLAN routing option. Number 1, legacy interVLAN routing. Number 2, router on a stick. Number 3, layer 3 switch using switched virtual interface atau SVIs. Untuk number 1 legacy intervalent routing ini, this is a legacy solution. This is does not scale well. Yang artinya adalah solusi warisan itu tidak berskala dengan baik. Number 2, router on a stick. This is an acceptable solution for a small to medium size network. Solusi yang dapat diterima untuk jaringan berukuran kecil hingga menengah. This is number 3. This is the most scalable solution for medium to large organization. Solusi yang paling terukur untuk organisasi menengah hingga besar. Next, for dot 1.2 atau next selanjutnya 4.1.2 ini adalah legacy interVLAN routing. Route antar VLAN routing. The first interVLAN routing solution relied on using a router with multi-typal internet interface, as router interface was connection to a switch port in the different VLANs. The router interface served as the default gateway to the local host on the VLAN subnet. Solusi perouteran antar VLAN pertama bergantung pada penggunaan router dengan beberapa antarmuka internet. Step antarmuka router terhubung ke port switch di VLAN yang berbeda. Antarmuka router berfungsi sebagai gerbang default ke host lokal di subnet VLAN. For example, misalnya refer to topology where R1 has two interface connected to switch 1. Pada notice in the sample MAC address table of switch 1 is populated as follows. Pada contoh tabel alamat MAC switch 1 diisi sebagai berikut. Untuk nomor pertama itu ada FA0/1 port is accessed to VLAN 10 and is connected to the R1G0/0/0 interface. Jadi port FA
G0/1 ini ditugaskan ke VLAN 10 dan terhubung ke antarmuka router pertama G0/0/0. Selanjutnya number 2 FA0/11 port is adjacent to VLAN 10 and is connected to PC1. Pada port FA0/11 ini ditekan ke VLAN 10 dan terhubung ke PC1. Number 3 FA0/12 port is adjacent to VLAN 20 and is connect to the router 1G0/0/1 interface. Jadi port FA0/12 ini ditugaskan ke VLAN 20 dan terhubung ke antarmuka router pertama, yaitu G0/0/1. Number 4 itu ada FA0/24 port is adjacent to VLAN 20 and is connect to PC2. Jadi port FA0/24 ini ditugaskan ke VLAN 20 dan terhubung ke PC2. MAC address table for switch 1. Jadi untuk tabelnya seperti di bawah ini, yaitu ada untuk portnya F0/1 ini dengan MAC address router pertama G0/0/0 MAC dengan VLAN 10 atau 10. Selanjutnya nomor 2 F0/11 ini dengan MAC address PC1 MAC dengan VLAN 10. Nomor 3 FA0/12 ini dengan MAC address router pertama 0/0/1 ini MAC address dengan VLAN 20. Selanjutnya nomor 4 F0/24 ini dengan MAC address PC2 MAC address dengan VLAN 20. When PC1 send a packet to PC2 and on another network, it forward it to its default gateway 192.168.10.1. R1 receive 2 packet on its G0/0/0 interface and examines to the destination address of the packet. R1 then router the packet out its 0/0/1 ini interface to the F0/12 port in VLAN 20 on switch 1. Finally, S1 forward the frame to PC2. Ya, artinya itu ketika PC1 mengirim paket ke PC2 di jaringan lain, itu meneruskan ke gateway defaultnya 192.168.10.1. Router pertama menerima paket pada antarmuka ke G0/0/0 dan memeriksa alamat tujuan ke paket. Jadi untuk router pertama kemudian merutekan paket keluar dari antarmuka G0/0/1 ini ke port F0/12 di VLAN 20 di switch pertama. Akhirnya switch pertama meneruskan the frame to PC kedua. Legacy inter-VLAN routing using physical interface work, but it has significant limitation. It is not rationally scalable because route have a limited number of physical interface. Requiring one physical routing interface per VLAN quickly exhausts the physical interface capacity of a router. Jadi peruteran antar VLAN routing menggunakan antarmuka fisik berfungsi, tetapi memiliki batasan yang signifikan. Itu tidak dapat diskalakan secara wajar karena router memiliki jumlah antarmuka fisik yang terbatas.
karena memerlukan satu antarmuka router fisik per VLAN dengan cepat menghabiskan kapasitas antarmuka fisik router. In our example, dalam contoh tersebut, router pertama, router 1 required to separate internet interface to route between VLAN 10 and VLAN 20. Router pertama membutuhkan dua antarmuka internet terpisah untuk router antar VLAN 10 dan VLAN 20. What if there were 6 or more VLAN to interconnect? Separate interface would be required for each VLAN. Obviously, this solution is not scalable. Jadi, bagaimana jika ada 6 kan atau lebih VLAN untuk saling terhubung? Jadi, antarmuka terpisah akan diperlukan untuk setiap VLAN. Jelas solusi ini tidak diskalakan. Notesnya yaitu this method of inter-VLAN routing is no longer implemented in switch network and is clouded for explanation purpose only. Yang artinya itu, jadi catatannya, metode peruteran antar VLAN ini tidak lagi diimplementasikan dalam jaringan yang dialihkan dan disertakan hanya untuk tujuan penjelasan. Next yaitu ada 4.1.3 yaitu router on a stick inter VLAN routing. The router on a stick inter VLAN routing method overcomes the limitation of the legacy inter VLAN routing method. This only relies on physical internet interface to router traffic between multiple VLAN on a network. Dengan metode peruteran antar VLAN yaitu router on a stick ini mengatasi keterbatasan metode peruteran antar VLAN routing. Hanya membutuhkan satu antarmuka internet fisik untuk merutakan lalu lintas antara beberapa VLAN di jaringan. Cisco iOS router internet interface is configured as an 802 1Q trunk and connected to a trunk port and a layer 2 switch. Specifically, the router interface is configured using sub-interface to identify routable VLANs. Antarmuka internet router Cisco iOS ini dikonfigurasi sebagai trunk 802 1 key dan terhubung ke port trunk pada switch layer 2. Secara khusus, antarmuka router dikonfigurasi menggunakan sub antarmuka untuk mengidentifikasi VLAN yang dapat dialihkan. The configuration subnet interface of software beside base virtual interface as is associated with a single physical internet interface. Sub-interface are configured in a software on a router as sub-interface is independently configured with an IP address. VLAN assessment sub-interface are configured for different subnet that correspond to their VLAN assessment. This is facilities logical routing. Jadi yang artinya sub antarmuka yang dikonfigurasi adalah antarmuka virtual berbasis perangkat lunak. Masing-masing dikaitkan dengan satu interface Ethernet fisik. Sub-interface ini dikonfigurasi dalam perangkat lunak pada router. Setiap sub-interface dikonfigurasi secara independen dengan alamat IP dan penugasan VLAN. Sub-interface ini dikonfigurasi untuk subnet berbeda yang sesuai dengan penugasan VLAN mereka. Ini memfasilitasi peruteran logis. When VLAN target traffic enter the router interface. Jadi ketika
router interface ini ditandai dengan VLAN memasuki antarmuka router. This is forward to the VLAN sub interface after routing destination is made based on the destination IP network address. The router determine the exit interface for the traffic. Jadi setelah keputusan perouteran dibuat berdasarkan alamat IP tujuan, router menentukan interface keluar untuk lalu switch traffic untuk keluar lalu lintas. Jadi if the exit interface is configurasi as an 802 Q sub interface, the data frame are VLAN tested with the new VLAN and send back out the physical interface. Jadi jika interface keluar dikonfigurasi sebagai 802 sub interface key, bingkai data ditandai VLAN dengan VLAN baru dan dikirim kembali ke interface fisik. Untuk animation of how a router on stick perform its routing function, yaitu dengan animasi tentang bagaimana router on a stick ini melakukan fungsi perouterannya. Jadi seperti yang dilihat dalam animasi ini, misi pertama ketika di VLAN 10 berkomunikasi dengan misi 3 di VLAN 30. Ketika router pertama menerima lalu lintas unicast switch unicast yang ditandai pada VLAN 10, itu merupakan lalu lintas menentukan lalu lintas itu ke VLAN 30 menggunakan sub interface yang dikonfigurasi. Jadi switch S2 ini menghapus tag VLAN dari bingkai unicast dan meneruskan bingkai ke PC3 pada port F0/23 ini. Sini menerima lalu lintas ke VLAN 10. Jadi untuk notesnya, the router on stick method of inter-VLAN routing does not scale beyond 15 VLAN. Metode router on a stick dari perouteran antar VLAN ini tidak mengskalakan melebihi 50 VLAN. Next, pada 4.1.4 ini yaitu inter-VLAN routing on a layer 3 switch, yaitu root antar VLAN pada switch layer 3. The modern method of performing inter-VLAN routing is to use a layer 3 switch and switch it virtual interface atau SVI, and SVI is a virtual interface that is a configuration on a layer 3 switch as shown in the figure. Jadi yang artinya itu metode modern untuk melakukan perouteran antar VLAN adalah dengan menggunakan switch layer 3 dan interface virtual yang dialihkan atau SVI. Nah, untuk SVI ini adalah interface virtual yang dikonfigurasi pada switch layer 3 seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi untuk notnya itu a layer 3 switch is also called multi-layer switch as it operates at a layer 2 and layer 3. However, in this course we use the term layer 3 switch. Yang artinya switch layer 3 juga disebut switch multi-layer karena beroperasi pada layer 2 dan layer 3. Namun, dalam kasus ini kita menggunakan istilah layer 3 switch. Nah, untuk gambarnya seperti dua ini. Jadi
InterVLAN SVI uh, are create the same way that management VLAN interface is configured. The SVI is created for a VLAN that exists on the switch. Although virtual, the SVI perform the same function for the VLAN as a router interface would. Specifically, it provides layer 3 processing for packets that are sent to or from all switch port associated with that VLAN. Jadi artinya itu untuk interVLAN SVI ini dibuat dengan cara sama seperti interface VLAN management yang dikonfigurasi. SVI ini dibuat untuk VLAN yang ada di switch. Meskipun virtual, SVI melakukan fungsi yang sama untuk VLAN seperti yang dilakukan oleh switch router. Secara khusus, ini menyediakan pemrosesan layer 3 untuk paket yang dikirimkan ke uh, atau dari semua port switch yang terkait dengan VLAN tersebut. The following are advanced for using layer 3 for internet routing. Di sini ada keuntungan menggunakan switch layer 3 untuk peruturan antar VLAN. Untuk number 1 yaitu they are much faster than router on a stick because everything is hardware switched and root. Number 2, it is not there is no needs for external link from the switch to the router for routing. Untuk arti yang pertama itu mereka jauh lebih cepat daripada router on a stick karena semuanya adalah perangkat keras yang dialihkan dan yang dialihkan. Selanjutnya tidak perlu tautan eksternal dari saklar ke router untuk peruturan. Next, number 3 itu ada they are not limited to one link because layer 2 ether channel can be used as strong link between the switch to increase bandwidth. Mereka tidak terbatas pada satu tautan karena layer 2 ini ether channel dapat digunakan sebagai tautan terang antar switch untuk meningkatkan bandwidth. Number 4, latency is much lower because data does not need to leave the switch in order to be routed to a different network. Latensi jauh lebih rendah karena data tidak perlu meninggalkan switch agar dapat dialihkan ke jaringan yang berbeda. The more commonly deployed in a campus LAN than router. Untuk arti yang nomor 5 itu mereka lebih sering digunakan di LAN kampus daripada router. Jadi the one set advantage is the layer C switch are more expensive. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa switch layer 3 lebih mahal. So yeah, I'm going to present the percentage. So in 4.2.1 router on the stick scenario, in the focus topic, as my friend said, there are three different ways to create into VLAN routing where that were released and the legacy into VLAN routing was detailed. This topic details how to configure router on the stick into VLAN routing. You can see in the picture that the router is not the center of the topology, but instead appears to be on a stick near the border, hence the name. In the picture below, the R1 gigabyte 001 interface is connected to the S1 fast Ethernet 05 port. The S1 fast Ethernet 01 port is connected to the S2 fast Ethernet 01 port. These are the trunk links that are required to forward traffic between VLANs. So here, trunk links. There are trunk links between the gigabyte 001 and fast Ethernet 01. So yeah, there are the R1 sub interface.
The zip interface, VLAN, and IP address. The G001.10, there are 10 VLAN, and the IP address is 92.16.8.9.10 and 1, and the subnet is 24. And G001.2, there are 20 VLAN, 20 VLANs, and the IP address is 92.16.8.20.1, and the last one is G119, no, sorry, G001.9999 VLANs, and the IP address is 92.16.8.99.1, and the subnet is 24. So yeah, next is the 4.22 S1 VLAN and trunking configuration. So yeah, here's the following steps to configure S1 with VLANs and trunking. Step 1, create and name the VLANs. Step 2, create the management interface. Step 3, configure access ports. Step 4, configure trunk ports. It's the same picture like the 421. So yeah, here's how you create and name the VLANs. Here's how you create the management interface. Right? Here's how you configure the access port. And the last one is how you configure the trunking ports. So yeah, 4.23 S2 VLAN and trunking configuration. Configuration for S2 switch 2 is similar to S1 in here. So yeah, next the 4.2 for 8 sorry, 4.2 for 4.2.4 are one sub interface configuration. Router on a stick method requires you to create a sub interface for each VLAN to be root. A sub interface is created using the interface underscore ID sub interface underscore ID global configuration mode command. The sub interface syntax is the physical interface followed by a period and a sub interface number. Although not required, it is customary to match the sub interface number with the VLAN number. Its sub interface is then configured with the following two commands: encapsulation dot 1q VLAN underscore ID native. This command configures the sub-interface to respond the 82 1Q encapsulate traffic from the specified VLAN ID. The native the native the native keyword option is the only appended to set the native VLAN to something other than VLAN 1. IP address, subnet mask. This command configures the IPv4 address of the SIP interface. This address typically serves as the default gateway for the identified VLAN. Depending on the process for each VLAN to be routed, each router sub-interface must be assigned an IP address from an unique, there might be a typo in that, an unique subnet for routing to occur. When all sub-interfaces have been created, enable the physical interface using the no shutdown interface configuration command. If the physical interface is visible, all the sub-interface are visible. Yeah, here's the how you configure. I'll leave it here. Yeah, next is verify between connection. So, verify the connection between PC1 and PC2. The router on the stick configuration is complete after the switch trunk and the other router sub-interface have been configured. This configuration can be verified from host, router, and switch. From host, verify connectivity to a host in another VLAN using the ping command. It is a good idea to first verify the current host IP configuration using the ipconfig Windows for the Windows. It's for the Windows. And if you're using Linux, use if, not
IP, but if config when you're using the Linux. So yes, for the IP config for the Windows, and there are different things between Linux and Windows. So yeah, I'm not going to tell you more about that. Next is the output config, the IPv4 address and the default gateway of PC1. Next, use ping to verify connectivity with PC1 as no, PC2 and switch 1. As on the feature, the ping output successfully confirms interferon routing is operating. Here, you ping the 92, 68, 20, and 10 is a PC from PC1. And yeah, next is router on a stick interferon routing verification. Sorry. In addition to using ping between devices, the following slow command can be used to verify and troubleshoot the router on a stick configuration. These are the commands for verify and troubleshooting the router on a stick configuration. There are four commands that we can use. They are show IP root, show IP interface brief, show interfaces, and the last one is show interfaces trunk. And this is how you show IP root. Next is show IP interface brief. It's showing the connection in your cable, Gigabyte Ethernet 1, 001, I mean. So interfaces, so the interfaces that is the Gigabyte 001.10 is up or not. And it says it's up. The line protocol is up. Okay. So and the last one is so interface is trunk. The misconfiguration could be also trunking port of the switch. Therefore, that is also useful to verify the active trunk links on a layer 2 switch by using the show interface trunk command. As shown in the output confirms that the link to R1 is trunking for the required VLANs. And yes, that's all for me. Next is going to be presented by our friend from our group. It is Socio for Prasetya. He will present the rest of it. And that's for me. It will go on. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Praditya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang modul 4 interVLAN. Di sini saya akan membahas 4.3 yaitu interVLAN routing using layer 3 switch. Nah, langsung lihat penjelasannya ke 4.3.1 tentang layer 3 switch interVLAN routing. Nah, jadi bagian sini itu menjelaskan tentang jaringan perusahaan modern jarang menggunakan router on a SIG karena tidak mudah berkembang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jadi dalam jaringan yang sangat besar ini, administrator atau admin jaringan menggunakan scaler layer 3 untuk mengkonfigurasi perouteran antar VLAN. Nah, lalu perouteran antar VLAN ini menggunakan metode routing on a SIG untuk yang mudah diimplementasikan untuk organisasi kecil hingga menengah. Namun, perusahaan besar membutuhkan metode yang lebih cepat dan lebih terukur untuk menyediakan perouteran antar VLAN. Nah, LAN perusahaan menggunakan scale layer 3 untuk menyediakan perouteran antar VLAN. Nah, layer 3 menggunakan peralihan berbasis perangkat keras untuk mencapai tingkat pemrosesan paket yang lebih tinggi daripada router. Nah, layer 3 juga biasanya diimplementasikan di bagian lapisan kabel distribusi perusahaan. Nah, lalu kita masuk ke bagian sini ya. Itu penjelasannya tentang kemampuan layer 3 mencakup kemampuan
untuk melakukan hal berikut. Yang pertama adalah router from one LAN to another using multiple switch virtual interface. Nah, ini merutekan dari satu VLAN ke VLAN lain ya, menggunakan beberapa interface virtual yang dialihkan. Nah, lalu yang kedua adalah convert a VLAN switch to layer 3 interface. A router port is similar to a physical interface on a switch. Nah, jadi di bagian nomor 2 ini adalah mengonversi switch layer 2 ke antarmuka atau layer 3, yaitu port yang dirutekan. Port yang dirutekan mirip dengan antarmuka atau interface pada router Cisco. Nah, lalu kita akan masuk ke bagian 4.3.2 tentang layer 3 switch scenario. In the figure, the layer 3 switch D1 is connected to hosts on different VLANs. PC1 is in VLAN 10 and PC2 is in VLAN 20. As shown, the layer 3 switch will provide inter-VLAN routing service to the host. Nah, jadi di bagian sini ada dua PC yang terhubung ke dalam switch ya di layer 3, yaitu yang PC pertama itu terhubung dengan VLAN 1 atau VLAN 1 dan VLAN 2 adalah PC nomor 2. Nah, dengan IP 192.168.10.10/24. Nah, untuk VLAN 20 192.168.20.10/24. Nah, jadi berada di bagian sini ya, bagian VLAN-nya. Nah, ini adalah tabelnya. Kita masuk ke bagian 4.3.3 tentang layer 3 switch configuration. Nah, jadi untuk mengkonfigurasinya itu ada 4 langkah. Yang pertama, create the VLAN atau membuat VLAN. Langkah kedua itu adalah create the CVI VLAN interface. Yang ketiga adalah konfigurasi akses port atau port yang kita konfigurasi. Yang keempat adalah enable IP routing. Nah, bagaimana caranya? Cara seperti ini. Yang pertama, kita membuat VLAN, yaitu tentang kita masuk dulu ke VLAN 10. Nah, lalu kita kasih nama VLAN-nya ya, LAN 10. Ini namanya bebas ya, tapi contoh namanya adalah LAN 10. Lalu VLAN 20 kita kasih nama LAN 20, lalu exit. Nah, yang kedua, kita create the SVI VLAN interface. Nah, cara konfigurasinya, kita masuk ke interface VLAN 10 dulu, lalu kita describe default gateway SVI-nya dengan 192.168.10.0/24. Nah, /24 ini adalah ini ya, sama seperti 255.255.0 ini. Lalu kita kasih IP address-nya 192.168.10.1, 255, 255, dan 0. Nah, lalu kita no shoot agar bisa langsung aktif. Lalu kita exit, lalu kita masuk ke VLAN 20. Nah, ini juga sama seperti VLAN 10 ya caranya ya. Cuman berbeda di bagian IP-nya saja. Lanjut ke nomor 3, konfigurasi akses port. Nah, lalu kita konfigurasi dengan cara interface gigabit Ethernet. Nah, ini caranya ya, yang terhubung di bagian dari sebelum switch ya. Nah, lalu kita masukkan di sini describe access port to PC1 switch port access mode akses. Lalu kita masukkan di sini access to VLAN 10. Nah, di VLAN 2 juga sama, yaitu portnya untuk PC 2. Nah, yang keempat itu adalah enable routing. Nah, ini kita cek ya. Itu adalah perutan IP versi 4 dengan perintah konfigurasi global IP untuk mengizinkan lalu traffic atau lalu lintas di pertukaran antara VLAN 10 dan 20. Nah, perintah ini harus dikonfigurasi untuk mengaktifkan perutaan antar VLAN pada scalar atau switch layer 3. Nah, lanjut kita masuk ke 4.3.4 tentang layer 3 switch interface VLAN routing. Nah, jadi inter-VLAN routing using a layer 3 switch is similar to configure that the router on a SIG method. After the configuration is complete, the configuration can be verified by testing connectivity between the hosts. From a host, verify connectivity to a host in another VLAN using the ping command. It is a good idea to first verify the current host IP configuration using the ipconfig Windows host command. Nah, the output confirm the IP versi 4 address and default gateway
of PC1. Nah, di sini jika kita lihat ya ipconfig. Nah, di sini di komen ya, komen dari PC1. Nah, sini akan muncul semuanya mulai dari link lokal dari versi 6, IP address dari versi 4, terus subnet masknya dan juga default gateway-nya. Nah, ini untuk mengecek ya. Nah, lalu next verify connectivity with PC2 using the ping Windows host command. As shown in the output, the ping output successfully confirm inter-VLAN routing in operating. Nah, lalu kita ping dari PC1 ke PC2 dari IP PC2 ya. Kita ping. Nah, lalu di sini reply from berarti sini sudah berhasil ya, berhasil di ping atau sudah connect. Nah, lanjut kita ke 4.3.5 tentang routing on the layer switch. If VLANs are to be reactable by other layer 3 device, then they must be advertised using static or dynamic routing. To enable routing on a layer 3 switch, a root port must be configured. Maksudnya router harus portnya harus sudah dikonfigurasi ya. Nah, lalu root port is created on a layer 3 switch by disabling the switch port feature on a layer 2 port that is connected to another layer 3 device. Specifically, configure the on switch port interface configuration command on a layer 2 port converts it into a layer 3 interface. Then the interface can be configured with IP versi 4 configuration to connect to router or another layer 3 switch. Nah, maksudnya jika sudah di konfigurasi, maka IP versi 4 langsung bisa connect ke router ataupun ke jaringan lainnya di layer 3 switch ini ya. Lanjut ke 4.3.6 tentang routing scenario on a layer 3 switch. Nah, di sini in a figure the provide konfigurasi D1 layer 3 switch in now connected to R1. R1 and D1 are both in the open short path first atau OSPF routing protocol domain. Nah, seperti dicontohkan di sini ya. Di bagian 4.3.6. Nah, jadi pada gambar ini D1 ini ya di layer 3 yang sebelumnya dikonfigurasi sekarang terhubung ke router 1. Nah, router 1 dan D1 ini berada pada domain protokol perutuan open short path first ya atau OSPF ini ya. Nah, jadi kita asumsikan antar VLAN telah berhasil diimplementasikan pada D1 antar VLAN ini ya. Nah, lalu interface di G0 ya G0/0/1 pada R1 juga telah dikonfigurasi dan diaktifkan. Setelah itu router 1 menggunakan OSPF untuk mengiklankan dua jaringan yang terhubung dari D1 ini. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Lalu kita masuk ke 4.3.7. Nah, routing konfigurasi on a layer 3 switch. Nah, konfigurasi ya. Routing konfigurasi ada 5 step. Yang pertama adalah konfigurasi the router port, kedua enable routing, ketiga configure terminal, keempat verify routing, kelima verify connectivity. Yang pertama adalah configure the router port. Nah, kita konfigurasi dari D1 tadi ya menggunakan interface gigabit 0/0/1. Ada script router port link to router 1. Nah, no switch port kita kasih IP-nya lalu no switch agar bisa langsung aktif. Nah, selanjutnya kita menggunakan IP routing ya agar secara global rubahnya. Lalu ketiga konfigurasi terminal. Nah, kita masuk di D1 juga. Kita routing OSP10, kita kasih network area networknya untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu kita networknya ya seperti default gateway-nya. Lalu kita keluar. Lalu kita verify routing. Nah, di sini kita show IP route begin gateway. Nah, bisa kita lihat ya di bagian O. Bagian O ini adalah yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Di bagian 5 verify connectivity. Nah, di sini kita ping ya
dari PC1 ke PC2 dan kebalikannya dari PC2 ke PC1. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lanjut kita ke 4.4 tentang trouble inter-VLAN routing. Nah, di 4.4.1 ini common inter-VLAN issue. Nah, jadi sekarang kita tahu ya bahwa ketika kita mengkonfigurasi dan memverifikasi, kita juga harus dapat mengecek masalah, harus bisa memecahkan masalah ya. Nah, jadi di bagian 4.4.1 ini adalah topik untuk membahas beberapa masalah jaringan umum ya, antara dan peruturan antar VLAN ya. Nah, misalnya seperti di dalam tabel ini ya, isunya adalah missing VLAN. Nah, bagaimana caranya? Caranya tentang create the VLAN if it does not exist. Nah, caranya kita buat dulu, lalu untuk mengeceknya menggunakan show VLAN brief atau show interface switch port ping. Nah, ini masalahnya, cara penyelesaiannya, dan juga ini cara untuk mengeceknya jika untuk mengatasi masalahnya. Lanjut di 4.2 tentang troubleshoot inter-VLAN routing scenario. Nah, di bagian sini ini adalah contohnya ya, contoh gambarnya. Ini adalah trunk link ya, dari router 1 terhubung ke switch 1 dan terhubung ke switch 2. Nah, ini masalah di bagian sini ya. Nah, ini adalah contoh tabelnya, tabel IP-nya dan juga VLAN-nya. Oke, kita masuk ke 4.4.3 tentang missing VLAN. Nah, jadi masalah konektivitas antar VLAN juga dapat disebabkan oleh VLAN yang hilang. Nah, VLAN dapat hilang jika tidak dibuat atau tidak sengaja terhapus atau tidak diizinkan pada peruturan trunk. Nah, bisa kita lihat ya masalah-masalahnya di show VLAN brief. Nah, seperti yang sebutkan tadi, ini masalahnya aktif ya. Biasanya jika ada masalah itu VLAN-nya terhapus ataupun tidak dibuat ataupun tidak diizinkan. Nah, tidak diizinkan maka dari sini akan statusnya inaktif ya. Ini karena diizinkan jadi dia aktif. Oke. Lanjut. Ini untuk menonaktifkan VLAN 10 ya. Nah, jika kita no VLAN 10 maka dia akan terhapus dari sini ya. Nah, lalu notice VLAN 10 is now missing from the output. Nah, jadi perhatikan VLAN 10 sekarang tidak ada pada dalam output. Nah, perhatikan juga bahwa port FA0/6 belum ditetapkan kembali ke VLAN default. Nah, alasannya karena ketika kita menghapus VLAN, semua port yang ditetapkan ke VLAN tersebut menjadi tidak aktif. Nah, port-port tersebut tetap terkait dengan VLAN dan dengan demikian tidak aktif sampai kita menetapkannya ke VLAN baru untuk membuat ulang VLAN yang hilang. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini. Do show interface VLAN. Nah, di sini kita lihat ya, seperti saya sebutkan sebelumnya. Dia jika tidak aktif maka statusnya akan inaktif. Nah, lanjut di sini jika kita ingin reach VLAN automatically. Nah, di sini VLAN 10 maka dia belum aktif ya. Nah, jika kita masuk lalu kita do show maka dia akan belum. Nah, lalu kita exit, kita buat lagi di sini. Nah, dia akan muncul lagi seperti itu. Oke, lanjut ke 4.4.4 tentang switch trunk port issue. Another issue for inter-VLAN routing includes misconfigured switch port in a legacy inter-VLAN solution. This called because when the connecting routing port is not assigned to the connect VLAN. However, with a router on a SIG solution, the most common cause in configuration trunk port. For example, nah di sini ya kita asumsikan ya sebagai contoh di bagian sini PC1 ya, PC1 ini dapat terhubung ke host di VLAN yang lain sampai saat ini, meskipun sekilas pada log pemeliharaan ya itu menunjukkan bahwa switch 1 layer 2 baru-baru ini diakses untuk melihat routing. Oleh karena itu kita menduga masalahnya mungkin terkait dengan masalah ini ya, masalah switch ini sendiri. Nah,
Jadi pada switch 1 ya, switch 1 itu memverifikasi bahwa port yang terhubung ke router 1 yaitu FA05 sini ya, telah dikonfigurasi dengan benar sebagai sambungan terang menggunakan perintah show interface brief. Nah, di sini ya, temukan perintah show ini untuk melihat apakah sudah terhubung ataupun belum. Nah, lalu kita lihat di sini port 5 juga terhubung ke router 1 secara misterius hilang dari output. Nah, lalu kita melihat konfigurasinya ya dengan cara show running config interface F5 FA0/5 command. Nah, di sini ya, kita show running include, kita lihat. Nah, di sini akan muncul semua penjelasannya. Nah, lalu di sini seperti yang kita lihat tadi ya, port tidak sengaja dimatikan. Untuk berbagai masalah aktifkan kembali. Nah, cara mengaktifkannya kita masuk ke interface lalu kita no shoot ya. Nah, di sini jika kita lihat lagi, nah FA5-nya sudah aktif ya di sini on. Nah, tadi kan kalau di sini dia masih belum ya. Oke, lanjut ke 4.4.5 tentang switch access port issue. Nah, jadi when a problem issue suspend with switch access port configuration, use configuration command to examine the configuration and identify the problem. Nah, lalu kita di sini ada contoh juga. Asumsikan PC 1 memiliki IP versi 4, address ya, IP address versi 4 dan gateway default yang benar, namun tidak dapat melakukan ping ke gateway defaultnya sendiri. Nah, bisa tuh seharusnya terhubung ke port VLAN 10. Nah, cara penyelesaian masalahnya seperti ini. Kita show dulu, kita lihat. Nah, di sini ya. Nah, lalu bagian sini port FA0/6 telah dikonfigurasi sebagai port akses seperti yang ditunjukkan oleh di sini ya, akses statis ya di atas sini. Nah, lalu tampaknya port tersebut belum dikonfigurasi untuk berada pada LAN 10 ya, atau interface 10 ya di sini ya, masih default. Nah, caranya konfigurasi interface-nya dengan cara seperti ini. Kita konfigurasi dulu ya agar bisa terhubung ya seperti ini. Switch port kita konfigurasi, lalu kita lihat, lalu di sini akses mode-nya sudah ke VLAN 10, sudah berubah ya. Kalau sebelumnya masih VLAN-nya masih defaultnya seperti ini, nah di sini sudah kita ubah menjadi VLAN 10. Lanjut ke 4.4.6 yaitu tentang router configuration issue. Nah, di sini kita langsung saja ke contohnya. Nah, kita asumsikan router 1 seharusnya menyediakan perouteran antar VLAN untuk pengguna di VLAN 10 dan 20 ya. Nah, namun pengguna di VLAN 10 tidak dapat menjangkau VLAN lainnya atau tidak bisa terhubung. Nah, caranya kita cek dulu show IP interface brief. Nah, kita cek semuanya. Bisa kita lihat di sini ya masalahnya. Sign on sign. Nah, lalu kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, jadi sub interface telah diberi alamat IP versi 4 benar dan beroperasi. Verifikasi VLAN mana yang digunakan oleh masing-masing sub interface untuk melakukannya. Perintah sub interface berguna untuk melakukan hasil banyak output tambahan yang tidak diperlukan. Output perintah dengan dikurangi menggunakan filter perintah iOS seperti ditunjukkan pada output berikut ini. Nah, jadi sub interface lalu kita harus spesifik. Nah, kita spesifikan di include giga Ethernet. Nah, 802.1q. Nah, di sini ya, maka akan muncul di sini. Calculation virtualan ini 100. Nah, lanjut di sini. Jadi pada simbol yang ini ya, pada simbol ini bersama dengan beberapa kata kunci tertentu merupakan metode yang berguna untuk membantu penyaringan keluaran perintah. Nah, pada contoh ini kata kunci adalah include digunakan untuk mengakses bahwa baris melindungi huruf G atau 802.1q yang ditampilkan. Nah, jadi itu agar lebih spesifik perintah yang keluar ya. Kalau misalnya kita hanya show interface, maka dia akan banyak yang keluar dan juga kurang detail ya, dia hanya mengeluarkan semuanya. Lalu jika kita menggunakan perintah seperti ini, maka dia hanya mengeluarkan output giga Ethernet saja ya. Kalau ini kan ada serial juga yang dikeluarkan ya, kira-kira seperti itu.
Nah, lalu di sini kita show running configuration interface untuk mengkonfigurasi. Nah, lalu kita conft, kita lihat semuanya ya. Konfigurasi terminal, kita lihat ini kita encapsulation menggunakan dot 1Q10, lalu kita end. Nah, lalu kita lihat lagi. Nah, ini perbedaan ya seperti sebelumnya ya. Nah, ini masih bisa kita lihat masih 100, di sini masih 100 ya. Configuration virtualan VLAN ID 100. Nah, kalau di sini dia sudah berubah menjadi 10. Nah, permasalahan di sini ya, yang kenapa dia tidak bisa terhubung ke jaringan sebelumnya, karena ID-nya dia masih 100 belum 10. Nah, lalu kita konfigurasi di sini, nah berubah dia menjadi 10. Nah, ini dari PC1 nya atau VLAN 10 ini sudah bisa menjangkau VLAN lainnya. Nah, seperti itu. Nah, oke, saya kira cukup penjelasan modul 4 dari sekian penjelasan modul 4 dari kami, kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.